Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Mujahidin Mojokerto yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Mujahidin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Senin pekan keempat di Masjid Mujahidin ba'da maghrib, materinya adalah seputar ensiklopedi adab. Terakhir masalah adab ini kami sampaikan di bulan Desember 2022, yaitu adab bersin dan adab menguap. Adapun di bulan Januari saya uzur, di bulan Februari kita ketemu memang, tetapi materinya persiapan memasuki bulan Ramadan.
Sehingga tema pada waktu itu adalah sikap mukmin sebelum Ramadan. Bulan Maret dan April kita libur karena memang memasuki Ramadan. Maka kita dipertemukan oleh Allah di bulan ini, yaitu Mei. Kita akan lanjutkan materinya ensiklopedi adab. Bab yang akan kita angkat ke permukaan seputar masalah adab ini adalah yaitu bab yang berkaitan dengan salat, Bapak Ibu sekalian. Yang berkaitan dengan seputar salat. Adapun yang kita angkat ke permukaan, subtemanya, subbabnya adalah gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dianggap membatalkan salat padahal tidak. Jadi topik yang kami angkat pada malam hari ini adalah ensiklopedi adab seputar salat. Adapun karena pembahasan salat itu cukup panjang, maka yang kami ingin sampaikan adalah subbab, subtema, yaitu gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dianggap membatalkan salat padahal tidak, bahkan tidak mengurangi pahala salat. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwasannya ada beberapa perkara di dalam salat, baik itu berupa gerakan atau ucapan-ucapan yang diizinkan oleh syariat untuk dilakukan, bahkan dianjurkan. Dan jika kita melakukannya, salat kita tidak batal, pahalanya tidak berkurang, bahkan pelakunya tidak dituntut untuk mengerjakan sujud sahwi, sujud karena lupa, tidak. Karena memang gerakan itu dianjurkan, boleh diizinkan oleh syariat. Ucapan-ucapan itu juga diizinkan oleh syariat. Memangnya apa saja sih Ustadz gerakan dan ucapan di dalam sholat yang kalau kita lakukan tidak membatalkan sholat, tidak mengurangi pahala sholat, bahkan kita tidak perlu sujud sahwi. Nanti kami sebutkan satu persatu gerakannya dan ucapan-ucapan di dalam sholat. Yang menurut sebagian orang sholatnya batal, menurut sebagian orang pahalanya sholat berkurang, bahkan sebagian orang mengatakan pelakunya harus sujud sahwi, padahal tidak. Dan itu diizinkan oleh syariat, dibenarkan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita tidak panjang, saya langsung masuk saja ke materi inti gerakan dan ucapan yang dianggap membatalkan sholat padahal tidak. Itu macamnya Bapak Ibu ada 23 gerakan dan ucapan yang diizinkan oleh syariat untuk dilakukan di dalam sholat. Apa saja itu? Yang pertama, jadi kalau panjenengan melakukan ini gak apa-apa, boleh, ada dalilnya diizinkan dan pahala kita tidak berkurang, bahkan sholat panjenengan tidak batal. Apa itu Ustaz? Yang pertama adalah menggendong anak kecil. Sholat sambil menggendong anak kecil, sah, boleh. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan dalilnya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Minta tolong Ustaz, Sahih Bukharinya. Sahih Bukhari. Naam. Ya. Sahih Bukhari nomornya 296. 296. Saya bacakan teksnya. Bukhari 296. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Silakan baca artinya Ustaz, silakan. Dari Abu Uqadah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat padahal beliau sedang menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah salat sambil menggendong cucunya, putranya Zainab. Jadi Nabi punya 4 orang putri, Bapak Ibu sekalian. Putri Nabi itu ada yang bernama Ummu Kulsum, ada yang bernama Ruqayyah, ada yang bernama Zainab, ada yang bernama Fatimah. Nah, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ternyata ketika Nabi menggendong cucunya, putrinya Zainab, namanya Umamah binti Abi Al-As. Umamah putrinya Zainab, Zainab putrinya Rasulullah. Berarti cucu ini. Nah, ketika Nabi mau sujud, silakan baca. Dan berita dari As bin Rabi'ah bin Abdi Syams mengatakan, maka apabila beliau sujud, diletakkannya Umamah itu, dan apabila beliau berdiri, digendongnya kembali. Umamah binti Abi Al-As, cucu Nabi ini, dari putri Zainab ini, putrinya Zainab, itu digendong sama Nabi ketika sholat. Pada saat Nabi rukuk, anak itu tetap digendong. Pada saat Nabi i'tidal, sami Allah liman hamidah, anak itu masih digendong. Ketika Nabi mau sujud, anak itu diambil, diletakkan dulu, lalu Nabi sujud, Allahu Akbar. Lalu Nabi duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. Lalu Nabi sujud lagi, Allahu Akbar. Ketika bangkit rakaat kedua, diambilnya anak itu, lalu digendongnya kembali, lalu Nabi bersedekap. Rokok demikian, i'tidal demikian, mau sujud, diletakkan lagi. Menggendong anak kecil ketika sholat tidak membatalkan sholat, tidak mengurangi pahala sholat. Pelakunya tidak perlu sujud sahwi, sujud karena lupa. Boleh. Ini karena faktor terkondisikan. Kenapa? Karena alasannya satu, daripada anak itu mengganggu sholat orang lain, atau yaitu misalnya membuat sholat orang lain tidak khusyuk, atau bisa jadi suaranya bisa menimbulkan seseorang itu tidak tumaknina atau tidak khusyuk, atau mungkin juga agar anak ini kemudian tidak bermain-main mengganggu sholat orang lain. Maka ini perlu diperhatikan Bapak Ibu yang sholat bawa anak kecil. Jadi nggak apa-apa digendong, ya boleh. Ini karena kalau sholat bawa anak kecil. Jangan kemudian kalau ke Masjid Mujahidin anaknya orang dibawa, ya. Lalu dia alasannya sunnah Nabi itu gendong anak kecil itu sunnah. Loh bukan, ini karena terkondisikan ke masjid bawa anak, dan anak itu tidak bisa yaitu dipantau sehingga orang tuanya melakukan hal tersebut. Boleh, sebagaimana Nabi menggendong cucunya yaitu Umamah, putrinya Zainab. Baik, kita lanjutkan. Jadi Zainab ini bukan istri Nabi, Bapak Ibu ya, yang dimaksud Zainab ini. Memang Nabi punya istri, Ummul Mukminin, itu Zainab. Ada yang Zainab binti Jakshi, ada Zainab yaitu Zainab binti Huzaimah. 2 orang istri Nabi itu namanya Zainab. Ini yang dimaksud Zainab di sini putrinya Nabi.
Jadi Nabi itu punya anak perempuan selain Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Zainab, ada Fatimah. Baik, yang masuk kategori wanita penduduk, wanita pemimpin surga, Fatimah. Nabi kan mengatakan, wanita penghulu surga, Miss Universe dunia akhirat, wanita terbaik sejagat alam raya, cuman ada 4. Yang pertama istri Nabi, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang nomor 2 Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah putrinya Nabi. Yang nomor 3 adalah Maryam ibnatu Imran, Maryam putrinya Imran. Maka ada surat Ali Imran, ini anaknya Imran, yaitu Maryam. Lalu kemudian yang keempat Asia, yaitu binta Muzahim imra'atu Fir'aun. Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun laknatullah alaih. 4 wanita ini pemimpin surga. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang ada di atas kepingin masuk surga, maka ikutilah jejaknya 4 wanita tersebut. Bagaimana kiprahnya dalam kehidupannya, baik itu kepada suaminya, baik itu cara berpakaiannya, baik itu semuanya, ibadahnya, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi apa? Gerakan yang boleh tadi, menggendong anak kecil. Yang kedua, nah ini yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua, berjalan secukupnya jika ada kepentingan. Boleh berjalan secukupnya jika ada kepentingan. Boleh ini, boleh. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Ustadz Abu Dawudnya, minta tolong. Nah itu Abu Dawud, ya. Abu Dawud nomornya 708 Ustaz, 708. Abu Dawud 708. Kita dengarkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Az-Zakhir, fahadaratis salah, yakni fasalla ila jidari. Ya, silakan Ustaz. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuruni Bukit Az-Zakhir, sebuah tempat antara tanah haram. Kemudian tibalah waktu salat. Ceritanya waktu itu tiba waktu salat. Terus kemudian beliau mengerjakan salat dengan menghadap suatu dinding. Saya praktekkan. Nabi sholat, Nabi ketika sholat menghadap ke dinding. Dinding ini berarti pakai sutra, hijab, dinding. Ternyata Ustaz, aja yang dijadikannya arah kiblat. Arah kiblat, berarti sutra. Lanjut, terus kemudian. Sedangkan kami mengikuti beliau dari belakang. Sedangkan kami makmum mengikuti Nabi dari belakang. Lanjut. Tiba-tiba datanglah seekor anak kambing hendak lewat di depan beliau. Tiba-tiba ada seekor anak kambing yang ingin memutus sholatnya Nabi. Sudah dihalau oleh Nabi, ini namanya kambing, tidak punya akal. Ya, tetap mau memutus. Apa yang Nabi lakukan? Nabi maju ke depan sampai dadanya nempel sama dinding itu. Jadi ibarat ini, maka sudah dihalau anak kambing itu, Nabi maju ke depan sampai nempel dengan dinding. Maksudnya Nabi memberikan kesempatan kepada anak kambing itu untuk lewat di belakangnya Nabi. Berarti kalau begitu, apapun yang melewati makmum nggak apa-apa, nggak batal. Yang batal itu kalau memutus imam. Ya, makanya kalau ada jamaah kita sholat wudhunya batal, lalu dia pengen memperbarui wudhu, dia melewati orang-orang sholat, sedangkan imam ada di sini, nggak batal, bahkan nggak dosa orang ini. Yang nggak boleh itu makmum itu ngelewati imam, maka harus dihadap. Atau panjenengan sholat sendiri, sholat sunnah, maka ketika ada yang lewat harus dihadap karena sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah, makmum itu mengikuti pembatasnya imam yang ada di depan. Paham sampai di sini? Baik, lanjut teruskan jalan cerita berikutnya, silakan. Namun beliau senantiasa mencegahnya sehingga perut beliau hampir nempel di dinding. Nah,
Lampu Nabi nempel dengan dinding, Nabi maju ke depan. Terus kemudian hingga akhirnya anak kambing tadi berjalan di belakang dinding. nah, di belakang Nabi. Lalu kemudian setelah itu Nabi mundur kembali melanjutkan sholatnya. Jadi nggak apa-apa, berjalan secukupnya karena ada kepentingan dan sholatnya tidak batal. Pahala sholatnya tidak berkurang dan tidak perlu sujud sahwi. Oh, ini kan gerakan-gerakan yang boleh sebenarnya, Ustadz. Nah ini, mumpung ketemu ini, ya, mumpung ketemu, Ustadz. Gimana kalau misalnya saya itu sudah pakai sutro? Sutronya adalah orang yang sedang duduk. Kita sholat, di depan kita ada orang duduk berzikir. Ya, kita sholat sunnah nih. Ya, Allahu Akbar. Tiba-tiba orang itu beranjak pergi, otomatis kita kehilangan sutra. Apakah boleh Ustadz saya melangkah maju ke depan mendekati sutra yang ada di depannya, atau geser ke kanan atau geser ke kiri mendekati sutra yang lain, karena di sana juga ada orang duduk juga? Maka jawabannya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, tidak perlu. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sutro kita hilang, maka kita tidak perlu berjalan mencari sutro berikutnya, sehingga sholatlah sedapatnya. Contoh, kita lagi sholat, masjid sudah menyiapkan sutro yang dari papan itu, sudah kita taruh di depan. Ternyata ada yang ngambil papan itu. Kita Allahu Akbar, ada yang ngambil, hilang. Gak mungkin dong kita, pak, batal, gak mungkin. Maka gimana kita kehilangan sutra? Gak perlu maju ke depan, gak perlu geser ke kanan atau ke kiri. Sholatlah sedapatnya di tempat itu, meskipun kita kehilangan sutra. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah pendapat yang rajih yang pernah kami baca dalam fatwa-fatwa para ulama. Wallahu a'lam. Karena memang nggak ada contoh. Yang ada contoh itu adalah kalau tadi menghalangi sesuatu yang bisa memutus sholat kita. Nah, seperti tadi anak kambing itu tadi dihalau, ya. Misalnya anak kita, anak kecil, anak kita mau memutus sholat kita, kita hadang. Ternyata anak ini tetap, ya kita yang ngalah. Maka kita maju ke depan, maka biarkan dia lewat. Saya pernah sholat seperti ini di masjid, di salah satu masjid, saya sholat. Padahal saya sholatnya nggak di dekat pintu keluar, enggak. Ya lumayan ada di tengah-tengah. Di depan saya ada orang, yaitu lagi duduk berzikir. Saya sholat di belakangnya. Allahu Akbar. Mau dilewati, ada orang mau melewati, padahal jalan lain bisa. Dia sengaja mau memutus sholat saya hadang itu, tangan saya malah disalami begini. Jadi saya itu begini terus sholat. Dalam hati saya, iki piye karena ini ya, sudah batal saya, asalnya ini gak khusyuk. Ya apa ini? Namanya orang tidak tahu, ya, orang tidak berilmu, ya harus kita maklumi. Lalu kemudian karena dia tetap jalan di situ, padahal yang lain itu ngasihkan Reni, ojo merono, ada orang sholat, dia tetap masuk situ. Saya yang ngalah, maka saya maju persis nempel, yaitu punggungnya orang yang lagi duduk itu. Otomatis orang itu kaget lihat saya begini. Iya, kaget. Ya, saya lagi sholat. Ternyata dia pergi juga. Ya, pergi juga. Ya, itu. Mungkin dia nganggap aneh Ustadz ini ya. Sholat kok langsung nempel geger saya, punggung saya. Ya, padahal saya dalam rangka supaya tidak putus sholat kita. Ya, jadi boleh berjalan secukupnya jika ada kepentingan. Tolong dibuka lagi Ustadz, Abu Dawud 922 Ustadz, 922. An Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wal babu alaihi mughlaqun faji'tu fastaftahtu famasha fataha li. Silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah pernah mengerjakan salat sedangkan pintu terkunci dari dalam. Baik, Nabi mengerjakan salat, pintu rumah terkunci dari dalam. Terus kemudian
Kebetulan saya datang dan minta dibukakan pintu. Aisyah datang minta untuk dibukakan. Lanjut. Beliau pun berjalan membuka pintu, Terus lalu kembali ke tempat salatnya. boleh, tak apa-apa. Asalkan pintu itu sejajar dengan arah kiblat. Jangan kita sholat di kamar, saat ada tamu terus belok lagi, belok lagi terus dibukakan, muter lagi, mundur, ya batal. Ini yang kita sholat nih, kiblatnya di sana, pintu rumah kita di sana, kiblatnya arah sana misalnya. Allahu Akbar. Ada ketuk pintu, maju aja. Kita buka, kemudian kita mundur, kita lanjutkan sholat kita. Sah, sholatnya tidak batal, pahalanya tidak berkurang, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Asalkan lanjut, teruskan Ustaz. Belum kelar, teruskan. Selanjutnya diceritakan oleh Aisyah bahwa pintu berada di arah kiblat. Pintu ada di arah kiblat, syaratnya itu. Kalau tidak berada di arah kiblat, ya jangan, kita termasuk jalan-jalan itu. Ya, baik. Itu yang nomor 2. Nomor 3, yang boleh dilakukan ketika sholat, gerakan maupun ucapan, tidak batal. Ya, tidak perlu sujud sahwi, pahalanya tidak berkurang. Apa itu yang nomor 3? Berdehem ketika sholat sebagai isyarat. Anak kita lagi sholat, Allahu Akbar. Yang namanya manusia itu kan matanya, mata penglihatan kita itu pasti punya ekor mata. Jadi kita kalau lihat sana, itu kita seakan-akan bisa melihat ke arah samping kanan kita. Ekor mata. Kita lagi sholat, anak kita sedang memegang pisau. Allahu Akbar. Boleh berdehem, memberikan isyarat supaya orang yang ada di situ tahu ada apa ini. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Lah ini ada kejadian beberapa waktu yang lalu. Ketika buka puasa, orang tuanya bilang sama anaknya, "Iya, ini makanan ini buat Abi. Ya, jangan dimakan. Ya, jangan dimakan. Iki gawe Abi." Ya, udah. Abinya sholat, Allahu Akbar, dimakan sama anaknya. Sambil bunyi lagi. Itu abinya, ya. Itu dalam hatinya, ente. Kauman, dalam hatinya. Ya, makanya yang benar itu makan dulu baru sholat, bukan sholat dulu terus makan. Jadi kalau sudah dihidangkan makanan, makan dulu baru sholat. Kecuali kalau belum disajikan, nggak apa-apa sholat dulu. Kalau sudah dihidangkan, maka makan dulu. Sebab kalau tidak, sholat kita nggak tenang, kepikiran. Ya jadinya kayak begini ini. Oleh karena itu, maka dalam hal ini boleh. Di mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam Majmu' Fatawa oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di juz yang ke-22. Yang dilarang itu bicara dalam sholat, ngobrol, bicara, itu nggak boleh. Adapun dehem tidak termasuk bicara, tidak menunjukkan kalimat yang bermakna, sehingga ini merupakan sebuah isyarat aja. Baik, sekarang yang nomor berapa? 4. Nah, ini sebentar Ustaz, sebelum tak siapkan dalilnya karena kitabnya tidak ada di sini. Ini nomor asli soalnya. Sebentar. Nanti panjenengan yang baca Ustaz. Sebentar. Baik, ini ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nomor berapa sekarang? 4. Panjang ini atas. Nomor 4. Apa itu nomor 4? Mematikan alat komunikasi. Mematikan alat komunikasi, apapun itu, HP, handphone, atau apapun, ketika sholat. Sebab banyak Bapak Ibu sekalian, ya seringkali kita perhatikan ketika sholat tiba-tiba ada seseorang yang handphonenya berdering. Kadang-kadang deringnya berlangsung lama
sehingga mengganggu makmum yang lain. Kadang-kadang juga nada deringnya disertai dengan nyanyian, ya, bahkan suara wanita yang sangat tidak layak untuk didengar, ya, di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Kan suara wanita itu bagian dari aurat, Bapak Ibu, bisa menimbulkan fitnah. Lah ini ketika sholat muncul nyanyian yang nyanyi perempuan, maka ini tentunya bisa mengganggu orang. Oleh karenanya wajib bagi seorang muslim untuk sholatnya itu bisa khusyuk, mematikannya. Muncul pertanyaan, Ustadz, memang di zaman Nabi ada handphone, Ustadz? Di zaman Nabi ada handphone? Tidak ada handphone. Terus kita pakai dalil apa, Ustaz? Dalilnya pakai apa? Yaitu bolehnya kita itu ketika sholat kering, terus kita matikan, kita kembalikan. Itu pakai dalil apa? Yang di zaman Nabi nggak ada HP. Maka dalilnya adalah dalil kias, yaitu dalil riwayat Bukhari. Ada, memang tidak bicara HP, enggak. HP tidak ada di zaman Nabi, sahabat tabi'in, nggak ada HP. Tetapi bisa kita jadikan kias dalil ini. Sahih Bukhari nomornya 1211. Saya bacakan aja, panjang Bapak Ibu sekalian, hadisnya panjang. Saya bacakan aja. Jadi ceritanya sahabat Abu Barzah al-Aslami. Nah, diingat-ingat ya, sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia salat, dia ketika berada di padang pasir ini, Bapak Ibu tahulah bagaimana padang pasir. Ternyata masuk waktu salat. Maka dia berpikir, kalau saya salat turun dari onta saya, lalu kemudian onta saya tidak saya ikat, maka saya selesai sholat, saya akan kehilangan kendaraan saya, dan itu mudarat besar buat saya. Sedangkan di padang pasir tidak ada pohon untuk mengikat tali onta, tidak ada dinding, tidak ada tempat atau sesuatu yang bisa untuk mengikat tali onta. Maka Abu Barzah berpikir, oh kalau begitu tali ini saya ikatkan ke tubuh saya. Jadi dia turun dari ontanya, talinya diikatkan di tubuhnya, lalu dia sholat di padang pasir. Allahu Akbar. Di pertengahan sholat, ontanya berontak, sehingga onta itu berjalan, dia pun mengikuti onta tersebut. Jadi onta itu ke sana, dia pun ke sana, terus ke sana, terus ke sana. Seperti Anda kalau sholat di kereta api. Awalnya nggak berkiblat, tapi kereta itu belok-belok. Seperti ini yang dilakukan Abu Barzah. Onta berhenti rukuk, sampai Allah sujud, rakaat kedua jalan lagi onta itu, sampai akhirnya di Madinah ketemulah bersama Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus mengulang sholatku? Ini sholat ngikuti onta. Saya tanya sama panjenengan, kira-kira sholat ngikuti onta berjalan, gerakannya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Yang jujur dong, yang keras, banyak apa dikit? Baik. Apa kata Nabi? Tidak perlu diulangi, sholat sah. Lalu apa kaitannya dengan HP? Jelas, matikan handphone itu cuma 3 gerakan. Begitu sholat Allahu Akbar, kering kita ambil gerakan 1, kita matikan gerakan 2, kita masukkan lagi gerakan 3. Dibanding Abu Barzah terus ngikuti onta, mana lebih banyak? Sehingga boleh ketika sholat matikan HP. Sebab ada orang itu ketika sholat, dia tetap kekeh nggak mau matikan HP. Dia merasa, ini kalau saya matikan, pahala sholat saya berkurang, sholatku batal. Salah. Sahabat Abu Barzah saja. Bahkan kamu, nada dering HP-mu, itu ganggu orang jamaah sekian banyak. Kamu nanggung dosanya sekian banyak orang ini. Karena semua orang nggak khusyuk. Dosamu kamu tanggung orang-orang ini. Jangan matikan, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh begitu nada dering, kering, sholat diangkat. Sholat semuanya. Hari ini selamat. Batal atau dijapri. Saya lagi di WA, ya batal. Ya, berarti dalam hal ini boleh tidak mematikan alat komunikasi ketika sholat? Boleh.
dan tidak mengurangi pahala sholat. Ustadz, lah kalau misalnya HP itu di bawah Ustadz, atau saya taruh di jaket, jaketnya saya taruh di bawah, maka ambil. Anda langsung ketika sedekap, Anda ambil, Anda matikan, Anda lanjutkan sholat Anda. Gerakannya 3 atau 4 gerakan, tidak membatalkan. Dibanding Abu Barza, ngikuti onta itu berjalan, sholatnya sah, kata Nabi. Oh, berarti ini menunjukkan boleh. Ya, baik, itu nomor 4. Nomor 5, gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dianggap membatalkan sholat padahal tidak. Apa itu yang nomor 5? Menghadang orang yang lewat di depan kita. Tadi sudah kita singgung, tapi yang kita singgung tadi itu kaitannya berjalan mendekati sutra. Karena ada orang yang kita hadang, itu dia tidak mau mencari jalan yang lain. Nah ini tidak nomor 5, menghadang orang yang lewat di depan kita. Kita hadang. Mana dalilnya? Dalil. Tolong dibuka dalilnya Sahih Muslim. Nomornya 456. 456. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi wal yadra'ahu mastata'a fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa isi sabdanya? apabila kamu sedang salat, maka janganlah dibiarkan orang lewat di hadapanmu. Apabila kalian sedang salat, maka jangan dibiarkan orang lewat di depanmu. Ini kalau salat sendiri atau kalau kita jadi imam. Itu. Tapi kalau panjenengan jadi makmum yang lewat di depan kita, biarkan. Makanya Bapak Ibu kalau lihat sholat di Masjidil Haram, kita sholat orang itu lalu lalang, biarin. Wong kita itu pembatas kita, sutra kita, ngikuti imam di depan. Jadi nggak batal, makmum. Yang nggak boleh itu imam, lalu ada orang ingin memutus sholatnya imam. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang imam harus menghadang. Atau kita lagi sholat sendiri, tak dia maghrib, sholat sendiri, kan tidak berjamaah. Lalu ada orang yang mau memutus, maka dihadang, dihalau. Ya, lanjut, silakan. Tolakkanlah dia sedapat mungkin. Dia sedapat mungkin. Kalau dia orang itu nggak mau, Jika ia enggan, maka pukullah dia. pukullah itu yang benar itu. Ya, pukullah orang itu terjemahannya benar. Ya, pukullah. Terus, silakan. Maka pukullah dia karena dia itu setan. Dia itu syaitan. Dan Bapak Ibu harus tahu, syaitan itu ada 2, Pak. Tuh, setan itu ada 2. Apa saja? Yuk kita dengarkan surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 112. Al-An'am 112. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. ya, coba Ustaz terjemahnya. Ada? Sudah siap? Saya bacakan kalau begitu, saya bacakan. Dan demikianlah untuk setiap nabi, kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Jadi ada setan dari kalangan manusia yang berwatak syaitan, dan setan dari kalangan jin. Jadi setan ada 2. Lah yang memutus sholat itu kata Nabi, dia adalah syaitan. Makanya tolaklah supaya tidak putus sholat kita. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi boleh menghadang orang yang lewat di depan kita. Ini yang nomor 5. Nomor 6. Yang nomor 6,
Ya, yang nomor 6 adalah membunuh hewan yang membahayakan kita saat sholat. Boleh membunuh hewan yang membahayakan kita saat sholat. Boleh. Bahkan kata Nabi, sekalipun kita sedang pakai baju ihram dan sedang berada di tanah haram, boleh, karena hewan itu membahayakan bagi kita. Ya. Mana dalilnya? Coba dibuka Abu Dawud nomor 921. Abu Dawud 921 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul aswadaini fi salati al-hayyata wal aqrab." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dalam salat dua binatang hitam. Bunuhlah ketika salat dua binatang hitam. Apa itu dua binatang hitam itu? Satu, Ular dan kalajengking. ular dan kalajengking. Loh, boleh meskipun dalam keadaan salat. Salat kita nggak batal. Dan Bapak Ibu harus tahu, ada insya Allah tujuh hewan yang kita diperintahkan kalau ketemu harus dibunuh karena dia termasuk hewan falasik, hewan perusak, bahkan jelmaan syaitan. 7 hewan kalau ketemu harus dibunuh. Apa saja itu Ustaz? Coba dibuka Sahih Muslimnya, kita dengarkan Sahih Muslimnya nomor 1166. Coba 1166. Ya, coba 1166. Betul. 1166. Ketemu Ustaz? Ada. Silakan Ustaz baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1166. Ya, terus coba. Ada 5 macam binatang berbahaya yang boleh dibunuh di luar tanah haram maupun di dalam tanah haram. 5 hewan berbahaya. Nanti totalnya ada 7. Hadis yang lain. 5 hewan berbahaya, jelmaan syaitan, dibunuh di luar tanah haram boleh. Bahkan di Mekah, Madinah, tanah haram boleh. Meskipun pakai baju ihram boleh. Jadi memang harus dibunuh 5 hewan ini. Apa saja itu? 1, Ular, gagak, burung gagak harus dibunuh kalau ketemu. Yang ketiga, tikus. Ini malah ngingu hamster. Hamster itu satu spesies enggak sama tikus? Satu spesies, jangan dipelihara. Tikus putih, hamster, jangan. Ini harus dibunuh ini. Itu. Jadi 1 ular, 2 burung gagak, 3 tikus. Ya. Terus yang nomor 4, Anjing gila. Anjing gila. Ya, terus kemudian yang nomor 5, Elang. burung elang. Sudah 5 ya, kan tinggal 2 sisanya. Lanjut nomor berikutnya Ustaz, 1167, Sahih Muslim 1167. Silakan. Dari Salim radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ada 5 macam binatang berbahaya, tidak berdosa membunuhnya walau di tanah haram sekalipun ketika ihram. Baju ihram, apa saja Ustaz? Yaitu tikus, kalajengking, nambah 1 kalajengking, 6 berarti. Terus burung gagak, burung gagak sudah disebut. burung elang, Burung elang nambah 1 berarti. Oh sudah tadi ya, sudah. Masih 6 ini ya. Terus lanjut. anjing gila. Disebut. Yang 1 sehingga menjadi 7 itu ada di dalam Sahih Muslim. Nomornya Ustaz, nomor 2500 sebentar sambil saya ingat. Intinya adalah yang nomor 7 ini cicak. Cicak harus dibunuh, cicak. Karena apa? Karena cicak ini kata Nabi si penjahat kecil. Si penjahat kecil. Ya, cicak ini.
Yang sebangsa dengan cicak termasuk tokek, sama, itu ya, harus dibunuh. 7. Dan ada lagi satu lagi, berarti 8. Anjing yang berwarna hitam legam, tidak ada warna lain di tubuhnya kecuali hitam. Mulai dari ujung mulut sampai ekor, semuanya hitam. Maka itu kata Nabi, jelmaan syaitan, harus dibunuh. Berarti totalnya ada 8, bukan 7. Nambah satu lagi, anjing berwarna hitam legam. Bukan aja anjing gila, tapi anjing berwarna hitam legam. Jadi kalau panjenengan punya tetangga, punya anjing warnanya hitam, maka permisi ya sama tetangga, minta izin, saya permisi ya, berdasarkan riwayat Sahih Muslim 1166 dan Abu Dawud, yaitu harus membunuh anjing hitam. Maka anjing panjenengan akan saya bunuh. Kira-kira rame atau tidak? Ya. Bapak Ibu, kita dengarkan adzan Isya, setelah itu kita lanjutkan karena waktunya sudah masuk Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Saya matikan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu, yang nomor berapa sekarang? 7. Yang ketujuh adalah gerakan dan ucapan yang diperbolehkan untuk dilakukan di dalam sholat, yang dianggap membatalkan puasa, membatalkan sholat, padahal tidak, ya. Bahkan tidak mengurangi pahala sholat. Apa itu yang nomor 7? Memberi isyarat dengan sentuhan bagi orang yang tidur,
memberi isyarat dengan sentuhan bagi orang yang tidur. Kita orang yang sholat memberikan isyarat dengan sentuhan kepada mereka yang sedang tidur. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan kisahnya. Coba dibuka Sahih Muslim, nomornya 464. Muslim mundur jauh, 464. Cerita dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Jaddab radhiyallahu anhu, 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. 464. Kalau itu tadi cerita tentang wasiat Nabi. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi itu wasiat. Orang Yahudi dan Nasrani itu dilaknat karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu 5 hari sebelum Nabi wafat kejadiannya. Nah sekarang yang kita bahas ini masalah sholat menyentuh. Ya, 464. Aisyah, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku biasa tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Nah, ini misalnya Nabi sholat, kita sholat nih, sholat. Istri kita lagi tidur, kakinya menghadap ke kita. Maka apa yang dilakukan Nabi pada saat sholat? Lanjut. Bila beliau sujud, Nabi kalau mau sujud setelah sami Allahu liman hamidah, maka dicubitnya kakiku lalu putari. dicubitnya kaki Aisyah, lalu Aisyah narik kakinya, lalu Nabi sujud. Setelah sujud, duduk. Setelah duduk, sujud lagi, lalu rakaat kedua. Maka lanjut. Apabila beliau berdiri, kulunturkan pula kakiku kembali. Maka diselonjorkan lagi kakiku. Nanti mau sujud lagi, Allah, dicubit lagi. Ya, sholat, duduk, sholat lagi, terus kemudian tahiyat. Nanti ketika Nabi mau sholat, kakinya Aisyah diselonjorkan. Ustaz, memangnya rumah Nabi itu kecil? Ya, dipakai untuk orang tidur dan sholat, nah cukup. Harus mencubit kakinya Aisyah. Inilah rumah manusia terbaik sejagat alam raya. Guru Maha Guru, pemberi suri tauladan terbaik di jagat alam raya. Rumahnya seperti itu. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, rumah kita berada, tempat tidur kita yaitu empuk, ya, AC, ya. Bahkan Masya Allah luas rumah kita. Ini rumah Nabi seperti itu. Oleh karena itu, maka mari kita meneladani Rasul. Kita diberikan nikmat oleh Allah, semestinya nikmat itu kita gunakan untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Semakin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Jadi boleh memberi isyarat, boleh. Boleh ya. Contoh lagi, misalnya kalau bukan orang tidur, boleh. Misalnya kita lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba yaitu anak kita memegang sesuatu yang membahayakan, maka kita memberikan isyarat. Mungkin kita sentuh bahunya atau mungkin kita sentuh telinganya. Ya, seperti itu. Boleh untuk mengingatkan dia. Ya, boleh. Tidak batal sholat kita, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan nomor 8. Gerakan yang diperbolehkan, melepas sandal saat melaksanakan sholat. Melepas sandal atau alas kaki saat mengerjakan sholat karena ada kepentingan. Coba dibuka Abu Dawudnya, nomornya 650. Abu Dawud 650. Ayo, silakan baca. Abu Dawud, silakan Ustaz. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat bersama sahabatnya, ketika salat bersama sahabatnya,
Ternyata lanjut. Tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya. Nabi sholat masuk masjid pakai sandal. Pakai sandal. Ustaz, di zaman Nabi itu keramik lantainya kan tanah. Makanya Nabi sholatnya pakai sandal. Pak, Bu, maaf. Ini bukan masalah lantai. Bukan. Lantai itu tiap tahun akan berubah. Di zaman Nabi tanah, setelah Nabi wafat digantikan zaman sahabat, maka apa itu ya? Plester. Lalu kemudian ganti lagi sampai sekarang keramik sekarang ketinggalan zaman, yaitu granit mungkin ketinggalan zaman, ganti marmer nanti ketinggalan zaman. Saya nggak tahu lantai itu nanti 20 tahun lagi akan muncul apa? Allah. Jadi masalahnya bukan masalah lantai. Masalahnya adalah sholat pakai sandal untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi kalau sembahyang mereka tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Kayak kita kalau sembahyang telanjang kaki. Orang Yahudi itu kalau saya perhatikan kalau di Palestina itu sampingnya Baitul Maqdis itu kan ada tembok ratapan. Mereka kalau mau beribadah yang ortodok, yang pakai peci, yang rambutnya dilenting itu ortodok, itu sepatunya dilepas, dititipkan, mereka maju ke tembok ratapan, anggapin temboknya, lalu mereka menempelkan tangannya, sampingnya Baitul Maqdis itu, dan mereka nangis, ya, dan seterusnya. Saya perhatikan aja. Oh iya benar kalau gitu kata Rasulullah. Mereka ini kalau sembahyang tidak pakai sandal. Sedangkan kita tolong berbeda dari Yahudi. Nasrani beda lagi. Masuk gereja pakai sandal, pakai sepatu. Lah kita menyelisih dua kelompok ini. Terkadang memakai sandal, terkadang telanjang kaki. Makanya kita di masjid pakai sandal. Nanti malam tahajud pakai sepatu, pakai sandal hotel, sandal rumah, khuf, pakai. Seperti itu. Ibu-ibu juga begitu. Jangan pakai sepatu yang heelnya 7 cm, 12 cm. Ya, biasa saja sandal pakai. Ya, dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW, menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Ayo Mas, Nabi sholat di masjid pakai sandal. Terus lanjut para sahabat lalu meletakkan di sebelah kiri. Stop. Ulang lagi dari awal. Tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya lalu meletakkan di sebelah kiri. Tiba-tiba Nabi ketika sholat pakai sandal ya, sahabat juga pakai sandal. Maka Nabi melepasnya lalu ditaruh sebelah kiri. Nabi jadi imam kan, taruh kiri. Lalu sholat, melanjutkan sholat. Terus para sahabat yang ada di belakang lanjut. Sewaktu para sahabat melihat tindakan beliau itu, mereka ikut pula melepas sandalnya. Sahabat begitu lihat Nabi ketika jadi imam, sandalnya dilepas ditaruh kiri, sahabat itu dilepas ditaruh juga. Dan mereka tidak bertanya apa alasannya. Itulah sahabat. Sami'na. Coba itu kalau kita kondisi alasannya kondisi. Begitu. Sami'na walimada. Kami dengar tapi kenapa? Kalau sahabat tidak sami'na wa ata'na. Ikut apa yang dilakukan Nabi. Terus setelah selesai salat, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, beliau bersabda, Nabi mengingatkan para sahabat. Silakan itu. Apa gerangan yang membuat kalian melepas sandal-sandal kalian? Apa yang menyebabkan kalian melepas sandal kalian? Berarti kalau gitu sholat pakai sandal itu disyariatkan, boleh. Kenapa kok dilepas? Apa jawabannya sahabat? Mereka berkata, kami melihat Anda melepas sandal. Kami melihat Anda melepas sandal, maka kami pun ikut melepas sandal. Masya Allah, taat. Lanjut, teruskan. Sehingga kami pun melepas sandal-sandal kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku. Tahu Jibril datang itu. Sesungguhnya malaikat Jibril datang menemuiku, memberitahukan apa itu Ustaz? Lalu memberitahukan kepada aku bahwa di sepasang sandal itu ada najisnya. Ternyata sandalku itu menginjak najis. Makanya malaikat Jibril memerintahkan aku untuk melepas sandal.
Lalu apa kata Nabi? Teruskan. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka perhatikanlah. Jika di sepasang sandal terdapat najis, maka bersihkan. Dan salatlah dengan sepasang sandal itu. Dan sholatlah dengan sepasang sandal itu setelah dibersihkan najisnya. Berarti boleh sholat pakai sandal. Boleh nggak sholat pakai sandal di Masjid Mujahidin? Ayo, ya, itu. Jadi Bapak Ibu, kalau sunnah yang satu ini belum difahami oleh umat kaum muslimin, sebaiknya jangan dilakukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang besar. Ya, apalagi di masjid itu sudah ada karpet. Di Madinah Bapak Ibu, Madinah ini karpetnya tebal, empuk, ya. Itu polisi di sana sholat sepatunya dipakai. Karpet itu diinjak-injak, pakai semuanya. Ya, seperti itu. Saya lihat itu pakai khuf, pakai sepatu, sandal dipakai. Seperti itu. Tapi bersih, suci dari najis, diperiksa dulu, jangan sampai ada najis. Makanya dalam hal ini boleh, bukan masalah lantai ini, bukan. Masalahnya menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saya tutup sampai nomor 10 aja, nomor 9. Sampai nomor 10, padahal totalnya ada 23 ini mestinya. Nomor 9, berta'awudz dan meludah ke sebelah kiri 3 kali ketika salat saat diganggu syaitan. Ayo dibuka Sahih Muslim, nomornya 2066 belakang 2066 terus lagi Ustaz, terus 2066 terus ya, hati-hati. 2066 dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an. Silakan baca Ustaz. Dari Utsman bin Abi As radhiyallahu an katanya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pertanyaannya, Utsman bin Abi Al-As, bukan Utsman bin Affan, bukan. Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an. Apa pertanyaannya Ustaz? Lalu bertanya, ya Rasulullah, aku sering diganggu syaitan dalam salat. Sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Pernah tidak seperti ini? Allahu Akbar. Setelah baca Al-Fatihah, lalu dia baca At-Tin, misalnya surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Loh, kok nyambung di situ? Ayo, pernah kayak begini? Contoh baca wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibu. Kok nyambung Atin? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin wala antum wala ana wala antum. Muter gak kelar-kelar. Pernah? Contoh lagi, ibu-ibu terutama ini biasanya Allahu Akbar. Masa opo dino iki wingi wis rawuh, sop-sopan kurang, soto gak ono bane, brengkesan enak koyo Allahu Akbar, tapi gak ono tongkol nduk kolka. Iya, itu ya. Begitu rakaat kedua, rakaat berikutnya, ya Allah ini rakaat keberapa ini ya Allah. Hilang. Ada lagi ketika salat Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
Siratal ladzina anggap terus, padahal sebelum sholat nggak ngantuk, begitu sholat ngantuk. No, sudah. Terus kemudian ketika dia sholat, mengingat semua yang ada di luar sholat. Allahu Akbar. Lah tak dikek kuno duitku ibu. Pernah yang kayak begini? Itulah gangguan syaitan. Yang syaitan itu ada namanya. Lanjut Ustaz, apa kata Rasulullah? Teruskan Ustaz. Bagaimana itu? Itu apa jawaban Rasul? Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang demikian itu memang gangguan setan yang dinamakan hinzab. Ada syaitan khusus namanya khinzab atau khanzab, khusus ganggu orang sholat. Gimana caranya orang ini tidak khusyuk sholatnya? Namanya khinzab atau khanzab. Lanjut, caranya gimana Ustaz? Kalau sudah diganggu oleh setan ini, silakan. Karena itu bila engkau diganggunya, Ini tipsnya sambil saya praktekkan. Allahu Akbar. Kita sudah lupa jumlah rakaat, bacaan sudah lupa, nggak fokus sudah. Kita ingat semua yang ada di luar sholat, ingat istri, ingat anak, ingat suami. Maka kalau sudah nggak fokus, apa kata Nabi? maka bersegeralah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaannya. Berarti baca ta'awudz, jadi langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu Ustaz lanjut. Setelah itu meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Setelah itu meludah ke sebelah kirinya 3 kali. Ke arah kiri 3 kali. Hanya biasa aja, nggak pakai. Itu kalau sholat berjamaah kasihan sebelah. Bahasa terus itu ya. Katanya jamaah, sampai ini kalau sholat suka meludahi saya. Ya kak, saya ini sholat ini diganggu setan. Siapa setannya? Sampai yang setannya. Nah ini, wah, enggak selesai ini perkaranya. Bapak Ibu sekalian, jadi boleh. Jadi kalau sudah nggak fokus, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Itu yang diajarkan. Lanjut, setelah itu Kata Utsman, setelah melakukan yang demikian, maka dengan izin Allah godaan seperti itu hilang. setan seperti itu hilang. Tuh, itu. Berarti ini gerakan yang boleh, tidak membatalkan salat, tidak mengurangi pahala salat, dan pelakunya tidak perlu sujud sahwi. Terakhir penutup nomor 10. Gerakan yang boleh atau ucapan, ini baru nomor 10 ya, belum 11, nanti banyak ini ya. Nomor 10 adalah merapikan baju dan menggaruk badan ketika sholat. Boleh. Dan tidak harus 3 kali. Sebab ada orang itu garuk badan, misalnya gatal, pipinya misalnya, itu sampai dihitungi dalam hati. Katanya kalau lebih dari 3 kali batal. Enggak. Yang benar adalah, pendapat yang benar adalah, maka selama itu kita rasakan masih gatal, maka nggak apa-apa membenarkan baju. Misalnya nih, dari sujud terus berdiri. Allahu Akbar. Mungkin pakaian kita yaitu sedikit tersingkap atau kurang rapi, maka kita benarkan. Makanya imam-imam di Masjidil Haram itu kalau sholat mesti betulkan jubahnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Nanti rakaat berikutnya boleh, nggak apa-apa. Karena kita merasa yaitu mungkin ada yang nggak rapi, mungkin jubah kita, ibu-ibu mungkin mukenanya, mungkin terinjak kaki atau apa, sehingga mungkin merasa terlihat rambutnya, maka dibetulkan. Nggak apa-apa, boleh. Asalkan ada kepentingan. Jangan kalau tidak ada kepentingan selalu begini. Loh kenapa? Sunnah Rasul itu. Ya enggak lah. Bukan, ini karena ada kepentingan. Termasuk menggaruk badan. Kalau memang dirasa itu masih gatal, maka ya enggak apa-apa lebih dari 3 kali. Dan tidak mengurangi pahala sholat, Bapak Ibu. Di mana ini dalilnya? Dalilnya adalah bisa kita dapatkan hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah di juz yang pertama, sahabat Ali radhiyallahu an, menantu Nabi ini ya. Ketika beliau salat, beliau meletakkan bagian yang kanan di atas pergelangan bagian yang kiri sedekap. Ia tetap seperti itu hingga rukuk, kecuali bila beliau membenahi pakaian
atau menggaruk badannya. Nggak apa-apa. Sahabat Ali, menantu Nabi radhiyallahu anhu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, karena materi kita belum tuntas, masih ada 13 poin lagi, ya. Maka saya tidak buka tanya jawab terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan pertanyaan panjenengan nanti adalah materi-materi yang belum kami sampaikan. 13 poin berikutnya. Termasuk nanti wanita ngimami imam wanita, atau wanita ngimami imam yang keliru. Wanita kalau mengingatkan imam yang salah kan pakai gerakan tangan, menepukkan. Tuh, jadi bukan begini. Bukan, tapi begini. Nah, kalau laki-laki ucapan subhanallah. Loh, ini kan ucapan di luar salat. Oh, itu. Termasuk bersih. Allahu akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang dengar yarhamukallah. Batal. Nggak boleh. Jadi ini nanti, bukan sekarang. Nanti 13 poin. Masih banyak gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dianggap membatalkan sholat padahal tidak. Wallahu alam. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.